Aku sebenarnya mau tanya satu pertanyaan sih. Aku yakin pasti kan Mbak Mary tuh banyak mengalami ya pasti kegagalan, kompleksitas dalam hidup, apapun lah tantangan-tantangan yang berat dalam hidup gitu. Tapi kan Mbak Mary ini terkenal dengan motivasi-motivasinya gitu. Motivasi-motivasi yang lahir dari Mbak Mary itu, apakah itu sesuatu yang hadir karena menjalani proses kehidupan, atau sebenarnya gimana sih Mbak? Apa itu dipelajari, apa itu dipikirkan, kayak how do you come up with all those kayak magic statements gitu loh, gimana? Magic statement? Iya, soalnya karena aku selalu magicom gitu. Iya, kayak kata-kata motivasi itu kan orang kan merasa termotivasi dan lain sebagainya gitu. Apa yang membuat Mbak Mary itu di posisi bisa menyampaikan semua itu gitu? Apa sih prosesnya itu seperti apa gitu? Karena pasti itu bukan proses yang mudah kan, itu bukan hanya proses kreatif, aku yakin. Setuju, itu bukan proses kreatif, itu proses dari kegagalan, kehancuran, rasa kecewa, ditipu, dihina gitu kan. Ada banyak proses, tapi justru kalau aku lihat lagi, mungkin masa-masa yang paling sulit yang kayak tadi perasaan-perasaan yang aku olah itulah yang akhirnya membuat aku jadi mengerti, membuat aku jadi belajar, dan akhirnya itu menjadi sebuah reflection yang aku tuangkan, yang sekarang mungkin sometimes aku menulis itu dalam bentuk tulisan, sometimes dari tulisan aku ubah menjadi sebuah bahasa spoken word yang akhirnya jadi video dan seterusnya. Tapi most of the things the message yang aku sampaikan itu ya benar-benar dari perjalanan reflection aku sendiri. And sometimes kadang-kadang of course dalam perjalanan reflection itu ada saatnya dimana kalau gagal atau kalau salah ya belajar. Jadi banyak buku yang aku baca, banyak juga orang-orang yang menjadi inspirasi aku. Setiap kali aku datang ke sini ngobrol dengan bintang tamu, itu menjadi bagian dari reflection aku juga, dan menjadi salah satu hal yang aku sangat hargai ya, karena kan ya again kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, kenapa enggak gitu. Jadi biasanya sebenarnya semua hal yang bisa saya sharingkan itu dari apa yang aku hidupi, aku jalani, dan aku yakini. Dan aku tuh belakangan ini suka banget journaling. Oh iya, itu journaling penting ya. Jadi sometimes kadang-kadang untuk bisa mendokumentasikan perasaan dan pembelajaran itu aku hal yang aku selalu lakukan sih. Ya bahkan nih sebenarnya fun fact, video terbanyak yang ada di YouTube aku itu judulnya Ketika Aku Sedih dan Menderita. Itu spoken word, dan itu sebenarnya hasil kontemplasi, benar-benar aku pernah mengalami saat itu, dan akhirnya ya udah aku tuangkan karena salah satu bentuk ekspresi aku ya kan, semua hal itu harus dituangkan ya, cuma ya tuangkannya dalam wadah yang benar. Jadi itu setelah aku sudah mengerti, aku memahami, ya baru akhirnya aku tuangkan, dan akhirnya itu menjadi salah satu video yang paling viral. Salah satu video yang juga pernah viral yaitu yang analogi burung gagak dan burung elang, bahwa kalau misalnya kita udah terbang ya jangan mau terdistract dengan orang-orang yang selalu berusaha untuk matokin kita dan mendistract kita. Ya itu juga hasil kontemplasi dari pengalaman hidup, yang dimana kadang-kadang kalau kita berjuang pasti akan ada suara-suara orang yang berkata lain gitu. Jadi itu proses panjang. Ya. Makanya aku selalu percaya pain plus reflection always equals to progression. Jadi ya udah, kalau kita gagal, kita sedih, kita kecewa, ya nggak apa-apa. Tapi at least belajar dari itu, kita sadari, ya at least semoga itu bisa jadi pembelajaran dan pengingatan buat kita sendiri juga. Jadi itu sih, I'm not perfect, I'm also still work in progress. Ya tapi just keep learning and keep doing aja kan. Ya emang itu nggak mudah sih. Dan aku juga lagi mau coba journaling, tapi journaling tuh nggak gampang karena kadang-kadang nanti nggak ada waktu ngejurnalnya, akhirnya lupa lagi ngejurnalnya. Tapi itu emang benar-benar proses yang kontemplatif sih katanya. Betul, karena hanya dengan itu aku jadi bisa mengingatkan. Jadi kadang-kadang kalau aku baca lagi, wah gila dulu aku pernah ngalamin ini nih, perasaan ini, dan ya is precious sih buat aku. Bukan berarti journalingnya harus dikasih lihat ke semua orang ya, tapi itu kan buat reflection kita sendiri aja sih gitu. Really appreciate the journey lah gitu. Yes. Thank you Mbak, udah jawab pertanyaannya. Finally aku ngerti gimana kata-kata motivasi itu lahir. Karena aku dari dulu selalu percaya itu gak mungkin kayak cuma proses kreatif mikir doang, gak mungkin. Pasti ada experience, ada ya itu pain, semua segala macam proses dalam hidup yang dilalui. Jadi mentahnya itu pasti
mentahnya itu pasti dari itu, dari hasil pemikiran, dari hasil cerita, dari hasil yang memang kita tuangkan sendiri. Tapi kan itu bukan proses kreatif kan? Betul, tapi kalau kita bentuk dalam bentuk spoken word, of course dari tulisan-tulisan itu harus kita rapikan sehingga kata-katanya bisa lebih enak didengar lah. Nah jadi dari situ ya berarti itu proses untuk membuat itu menjadi singkat, padat, jelas dan lebih mudah untuk dicerna. Ya, tapi rohnya pasti dari dalam diri lah. Dari curahan hati yang terdalam. Curahan hati. Siap. So, thank you sekali lagi Samara. Sukses selalu. Sukses juga untuk Mbak Mary, selalu always. Ditunggu gerakan-gerakan berikutnya. Siap. Satu lagi mungkin. Apa? Penutupnya. Mbak Mary bakal masuk ke politik apa enggak nih? Oh, pertanyaan tambahan. Kalau gitu mungkin aku harus ketemu mentor kamu dulu kali ya, biar aku bisa belajar dari sosok yang bisa mengubah seorang Samara bisa menjadi seperti ini. Siap. Iya. Ya udah, ntar kita atur. Oke, thank you Mbak. Samara. Thank you Mbak. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.